Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Andri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 3 Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Pada kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Kemudian beralih kepada kebudaya positif. Selanjutnya penyebaran pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru di SMPN 3 Patamuan. Berikut video pelaksanaan diseminasi di sekolah SMPN 3 Patamuan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Selanjutnya, tidak lupa pula kita mengucapkan salawat beriring salam kepada pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta majelis guru yang hadir pada hari ini. Baiklah, untuk tidak mempanjang mukadimah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini dalam rangka acara diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, sambutan dari Kapsek atau Wakil Kepala Sekolah. Ketiga, presentasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Patamuan. Baiklah, acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah kepada Bapak Nasrul Basri dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat iman. Selanjutnya, dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di lokal ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dari calon guru penggerak, yaitu Bapak Devi Andri. Salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita mohonkan kepada Allah supaya disampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjuang bersusah payah mereformasi manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, zaman yang tidak beradab ke zaman yang penuh beradaban seperti sekarang ini. Yang sama kita hormati Bapak Devi Andri sebagai calon guru penggerak. Seterusnya majelis guru beserta TU yang hadir pada hari ini. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita telah melewati beberapa hal, terutama Bapak Devi Andri. Saat ini kita akan diberikan materi aksi nyata diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang diberikan Bapak Devi Andri
tambahan ilmu bagi kita, karena guru penggerak ini memang sangat berarti nantinya di sekolah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bagi kita dapat tambahan ilmu yang positif. Bagi Bapak DPRD, mudah-mudahan guru penggeraknya sukses hendaknya. Amin. Begitu juga bagi rekan-rekan kita, terutama yang muda-muda, mudah-mudahan tahun selanjutnya dapat juga mengikuti program guru penggerak ini. Itu doa kita, semoga sekolah kita ini makin lama makin maju. Jadi itulah sambutan singkat dari kami mengatas nama kepala sekolah, karena sekolah hari ini sedang ada kegiatan MKKS 3 provinsi. Bila kalau ada salah janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya presentasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Devi Andri SPD, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya disiplin positif. Salawat dan salam terpujilah kita aturkan kepada Allah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sampai 3 Pertamuan, yang sama saya hormati guru beserta karyawan atau staff Sampai 3 Pertamuan. Dan yang utama sekali saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Wakil Sekolah yang telah bersedia membuka acara diseminasi acara aksi nyata modul 1.4 tentang budaya disiplin positif, yang mana ini merupakan program dari guru penggerak. Dan terima kasih juga dari saya kepada ibu-ibu yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi tugas modul 1.4 tentang aksi nyata. Ini sudah yang keempat aksi nyata yang kami buat. Yang pertama itu tentang pemikiran secara Dewantara, kemudian isi guru penggerak, kemudian nilai guru penggerak, dan yang keempat ini aksi nyata. Yang aksi nyata modul 1.4 ini merupakan budaya positif yang ada di sekolah, budaya disiplin, yang mana ini ada buktinya kalau telah menerapkan di sekolah. Maka salah satunya adalah membuat video tentang diseminasi tentang aksi nyata ini. Ini salah satu program dari guru penggerak. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu budaya positif atau yang melatar belakangi aksi nyata ini. Ya, latar belakang ini didasari dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat atau mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita sebagai guru atau pendidik itu membantu atau menuntun anak
bukan kita sebagai pusat pembelajaran, tetapi anak sebagai pusat pembelajaran. Jadi menuntut anak, guru harus mempunyai nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, mengantarkan anak pada nilai positif belajar Pancasila melalui kegiatan pembiasaan. Ya, di sini latar belakangnya. Sedangkan pengertian dari budaya positif adalah keyakinan kelas yang disepakati oleh anak-anak kita ketika kita masuk di kelas. Jadi yang keyakinan itu sudah menjadi nilai. Nah, sebelum jadi keyakinan itu namanya kesepakatan. Jadi ketika kita masuk kelas itu harus kesepakatan dengan anak-anak kita. Kalau selama ini kita mempunyai yang namanya itu tata tertib atau peraturan ya, yang berbentuk tertulis, yang mungkin itu sudah dicantumkan oleh sekolah, yang disepakati oleh guru, tetapi anak-anak tidak disepakati. Jadi salah satu dari latar belakang pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini dalam program Merdeka Belajar, bahwasanya itu anak-anak juga harus menyepakati. Caranya dengan melaksanakan kesepakatan kelas. Jadi mereka biasanya berperilaku ya itu sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Jadi ketika sudah mereka sepakat, tentu ya ada konsekuensinya ketika mereka melanggar kesepakatan itu. Itu yang namanya keyakinan kelas. Ini menurut modul yang kita baca. Tujuan dari aksi nyata ini yang pertama mewujudkan mereka belajar pada murid dengan memberikan kebebasan untuk menemukan pendapat mengenai keyakinan kelas yang mereka inginkan. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif anak yang kemudian menjadi budaya positif dimanapun mereka berada. Yang ketiga, membentuk karakter positif pada peserta didik. Yang keempat, menemukan motivasi instruksi anak terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Kemudian menemukan nilai-nilai profil pada Pancasila yang 6 itu. Kemudian mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik. Jadi ini latar belakang aksi nyata yang kami buat pada saat ini. Kemudian di sini sebelum kita masuk kepada budaya positif, kita harus mengetahui apa itu guru. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah diibaratkan petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman yang subur dan memastikan tanah tempat tumbuh tanaman ini tanah yang cocok dan sesuai dengan memberi pupuk, air, membasmi ulat, jamur dan sebagainya. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di dalam aksi nyata ini harus ada peran dari guru penggerak yang mana ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan dalam pendidikan guru penggerak ini. Yang mana memberikan kesempatan kepada guru penggerak untuk menciptakan budaya positif di sekolah masing-masing. Jadi inilah salah satu caranya. Kemudian setelah kita mengetahui ya guru itu diibaratkan petani, kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah menjadi wadah lingkungan yang menyenangkan, terkesan dan menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Ya, itu yang namanya positif. Kemudian murid yang tadinya tidak semangat dan tidak memiliki pengetahuan jadi pintar dan semangat. Jadi sebelum kita masuk kepada budaya positif yang harus kita lakukan, kita ada case breaking di sini dulu. Ya, jadi di sini disuruh untuk duduk berpasang-pasangan. Kemudian kita mengepalkan tangan kita seolah menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Ya, seolah menggenggam sesuatu yang berharga. Ya. Dikepalkan tangan, ini ice breaking. Kita kepalkan tangan kita. Kemudian teman kita, ya, dia berusaha membuka tangan kita. Misalnya antara Bu Mai dengan Bu Ida. Jadi Bu Mai mengepalkan tangan, Bu Ida berusaha membukanya. Diibaratkan tangan ini ada isinya, mungkin emas atau apa. Nah, jadi Bu Mai akan mempertahankan. Bagaimana caranya? Ya. Boleh merayu, memohon, menggelitik, atau menawarkan uang dan lain. Boleh bergantian nanti. Ya, ini salah satu bentuk ice breaking. Ya. Jadi ketika kita menutup tangan,
ya sekuat-kuatnya. Kemudian teman kita memaksa kita untuk membuka, tentu ada alasan kita menutupnya, tidak membukanya. Ketika kita mau membukanya juga ada alasan. Jadi kenapa kita buka tangan? Ya tentu ada alasannya. Mungkin sama dengan ketika kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita mempunyai pegangan sendiri, pendapat sendiri. Ketika kita mau menerima alasan orang atau pendapat orang, tentu ada alasan bagi kita. Sama dengan ibarat menyimpulkan tangan ini. Ketika kita tidak mau tetap dengan prinsip kita, tentu kita juga punya alasan. Itu ibaratnya. Karena ice breaking ini kalau di pembelajaran, silakan masuk di dalam pembelajaran itu sebagai untuk menghilangkan kekakuan dan lain-lain. Kemudian sesungguhnya dalam yang memegang kendali adalah diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan. Seandainya kita memang ditawarkan tadi, diraih oleh teman kita, ya membuka tangannya, dikasih uang, tentu kita butuh uang mungkin. Nah itu maksudnya di sini. Oke, lanjut. Ini miskonsepsi kontrol. Nah, ini. Ya, jadi banyak R-nya. Jadi konsepsi, ya kalau dalam bahasa Inggris tahu gitu ya. Jadi miskonsepsi ini adalah merupakan kesalahan konsep dalam mengontrol murid-murid kita di kelas. Ya. Jadi selama ini mungkin ilusinya itu adalah menggambarkan bahwasanya guru itu bisa mengontrol murid. Ya. Ini selama ini. Jadi apapun kita yang berkuasa di kelas itu. Kemudian selama ini ada mungkin ilusi ini gambaran bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita memberikan penghargaan itu bermanfaat bagi murid. Itu pandangan kita selama ini. Misalnya ada yang juara dikasih hadiah. Itu ya selama ini. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah memakan karakter. Misalnya seandainya ada anak terlambat, ya masuk, kemudian kita hukum. Itu mungkin dia akan takut sama kita. Itu selama ini pandangan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru yang sudah dewasa mungkin mempunyai kekuasaan untuk memaksa anak hadir tepat waktu dan lain. Ya, ini selama ini. Nah, itu yang tercantum di diri kita. Kemudian ilusi bahwa guru, ya gambaran dalam pikiran kita bahwasanya guru dapat mengontrol murid pada sana, ya yang seharusnya yang kita pikirkan itu seharusnya ya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa siapapun termasuk anak dan murid kita sendiri. Itu di dalam teorinya ya, dalam kurikulum yang terbaru ini. Itu perbedaan dengan sebelumnya. Jadi ketika kita mempunyai bayangan bahwasanya anaknya harus patuh sama kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan, di dalam kurikulum terbaru ini merupakan satu yang salah. Karena anak juga mempunyai pandangan sendiri. Dia mempunyai kodrat alamnya sendiri dan zamannya sendiri. Itu dalam kurikulum terbaru ini. Kemudian yang kedua, jadi kita tidak punya pilihan selain harus mewujudkan murid yang memiliki ketakwaan, ya, akhlak mulia, nilai kebaikan dan menghargai dirinya sendiri. Kita kembali lagi kepada miskonsepsi kontrol tadi, yang bahwasanya diantaranya mungkin yang selama ini kita berpikir bahwasanya semua perbuatan positif efektif bermanfaat, contoh memberikan penghargaan. Itu sebenarnya itu sudah melanggar hak anak dari dirinya intrinsik. Misal, ketika ada contoh salah satu SD misalnya di kelas 2, anak-anak itu berebutan untuk masuk kelas setiap pagi misalnya. Dia ingin nomor 1, berkelahi. Ya. Kemudian oleh gurunya supaya tertib, siapa yang tertib itu dikasih bintang, distempel, kan itu penghargaan. Itu satu bentuk penghargaan. Kalau selama ini mengatakan kita itu sesuatu yang positif, kita mengatakan itu sesuatu yang positif. Tetapi sebenarnya tidak, itu dari faktor dari luar. Ya. Seharusnya itu dari dalam. Seandainya gurunya itu tidak datang, yang memberikan stempel itu tidak datang, mungkin akan kembali lagi kekacauan di kelas 2 itu. Itu salah satu contoh. Mungkin banyak contoh yang lain yang bisa kita
perhatikan ya, bisa kita lihat. Kemudian jadi pilihan kita itu harus memberikan murid yang memiliki ketakwaan, akhlak mulia dan nilai kebaikan dari dirinya sendiri. Kemudian caranya dengan membangun lingkungan yang mendukung itu semua. Jadi lingkungan yang di sini masalah lingkungan budaya yang positif. Nah, jadi budaya positif tadi adalah keyakinan kelas yang mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik. Oke. Di sini ada gambar ya, seorang anak yang duduk. Ya, dia mungkin lagi belanja warung misalnya, kemudian dia berjalan, kemudian untuk makan dia jongkok atau duduk. Ini merupakan sesuatu yang positif. Apa alasannya? Ya? Apa yang buat anaknya makan sambil duduk? Ya, mungkin ada beberapa hal. Yang pertama dari dalam diri mereka, yang kedua mungkin segan atau takut sama guru. Ya. Jadi alasannya. Jadi kalau kita berkeinginan yang dari dalam, tidak ada pun guru, dia tetap duduk makan. Nah, itu salah satu tujuan budaya positif itu dilakukan di sekolah masing-masing. Ya. Kalau sini juga anak ini makan duduk, tapi ya mungkin yang melatar belakangnya karena ada hadiah. Nah, dia makan duduk, ya, membuat kerupuk, mungkin hadiahnya ada. Kalau di sini mungkin gurunya tidak ada melihat. Ini memang dari dalam, dia pun guru nggak ada hadiah, dia tetap makannya duduk. Itu maksudnya budaya positif ini, kesadaran dari diri siswa masing-masing. Kemudian di sini juga menggambarkan makan duduk ini. Ya. Nah, ini mungkin yang pembelajaran yang mungkin kita bawakan ke rumah kita masing-masing kepada anak-anak kita, bahwasanya makan harus duduk dengan tangan kanan. Oke. Jadi sesuai dengan agama kita, ya, bahwasanya dalam makan pun ada adabnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Rasulullah menegur dari Umar bin Abi Salamah. Ini kita bawakan ke agama kita, itu agama Islam. Wahai nak, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan kanan kananmu dan makanlah yang di dekatnya. Sama dengan kita, ketika kita makan berjambal bersama-sama, itu juga mengambil makanan yang terdekat dengan kita. Oke. Kemudian ketika siswa itu sudah mempunyai kebiasaan yang positif, budaya positif, pasti dia akan membawanya ke rumahnya. Kalau sudah punya dari dirinya, ya, bukan hanya di sekolah saja. Contohnya makan lagi. Ya. Mungkin sampai nanti juga akan membawa kebiasaan itu sampai dia dewasa, mungkin sampai dia tua. Jadi ketika ini ada ceritanya seorang guru yang bertemu dengan siswa yang dulunya berprestasi, tapi dia lupa sama gurunya. Mungkin kita sudah banyak ya mengalami hal seperti itu. Bahkan ada anak murid yang mungkin dulunya kita anggap bandel atau nakal, itu ketika bertemu ibu atau bapak gurunya sangat santun dan sopan sekali dan tidak lupa. Nah, mungkin ini merupakan suatu pembelajaran dari dalam dirinya. Ketika kita marah sama anak yang bandel itu mungkin menangkap di benaknya atau pikirannya dan tertanam sampai dia tua. Oke, lanjut. Kemudian konsep disiplin positif. Ya. Dalam pengertian disiplin, ya, disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar, ya, yang mana mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, memberdayakan tanpa iming-iming dan imbalan. Lihat pengertiannya. Oke, ini konsep pada budaya disiplin positif. Ya. Yang pertama itu disiplin positif sendiri, yang kedua motivasi pelaku restitusi. Yang mana segitiga restitusi itu adalah menyelesaikan masalah tanpa menghukum. Kemudian keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Nah, ini yang segitiga restitusi tadi. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan
kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan sebuah tindakan. Jadi, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Ya. Kemudian disiplin dari diri dapat membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian dan hukuman. Oke. Jadi disiplin di sini ya yang kita akan praktekkan di sekolah kita itu membuat murid kita sendiri menyadari ya berdasarkan dari dirinya sendiri, bukan kita yang memaksa dari luar, bukan ujian atau hukuman. Jadi memang sudah tertanam motivasi perilaku manusia. Jadi selama ini manusia ini berperilaku ada motivasi atau yang terbelakang. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya biasanya siswa kita takut terlambat karena takut dihukum, itu biasanya. Atau takut tidak buat PR karena dihukum. Jadi dengan adanya disiplin positif, budaya positif ini biasanya akan menumbuhkan dari dalam diri anak itu sendiri. Bahwasanya mereka akan sadar sendiri tanpa dipaksa. Kemudian motivasi pelaku yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini contoh kelas 2 SD tadi. Mereka tertib ketika mau mendapatkan bintang ya, dari stempel bintang dari ibu gurunya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi dari dalam diri sendiri, yang ini tujuan kita dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, posisi kontrol restitusi. Ya, posisi kontrol restitusi ini adalah posisi seorang pendidik ketika menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Ada 5 macam posisi kontrol seorang pendidik. Ya, pakai R ya. Ya. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, ini ada juga ya. Mungkin di antara kita atau yang lain, kalau ada siswa salah itu langsung hukum. Ya, biasanya tidak pernah terlambat, hari itu terlambat, itu langsung hukum misalnya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini contohnya misalnya ketika anak datang terlambat, kemudian kita berucap pada anak misalnya, nak, kenapa terlambat terus? Misalnya. Jadi anak merasa bersalah ya. Kenapa ini yang terjadi? Bagaimana anda ini? Kemudian posisi guru sebagai teman. Apa masalahmu? Ceritakan sama saya. Misalnya itu salah satu contoh. Kemudian guru sebagai pemantau. Ini hanya melihat saja apa yang terjadi, dipantau. Gitu. Kemudian guru sebagai manajer. Nah, ini yang seharusnya kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik misalnya ketika anak berbuat salah, ya tidak membuat PR misalnya, kita tanyakan dulu. Atau kita melakukan mengidentifikasi apa masalahnya, atau kita tanyakan atau kita sebutkan misalnya kalimat, nah kita setiap manusia memang punya kesalahan, itu dari sana kita buka. Kemudian yang kedua itu tentu apa masalah anda, itu kita tanya apa masalah kamu. Mungkin dia tidak aware ada orang tuanya sakit atau apa. Kemudian ketiga, tentu kita menyelesaikan masalahnya dengan menanyakan keyakinan yang telah dibuat sebelumnya, kesepakatan. Ketika kita tidak membuat tugas, kita sepakat akan menyelesaikan tugas ketika istirahat misalnya. Nah, itu kita buat. Itu namanya guru sebagai manajer. Ya, ini posisi kontrol restitusi yang kelima inilah yang harus kita pakai di sekolah kita. Jadi posisi kontrol restitusi ini yang kelima. Dari kelima ini sebaiknya kita gunakan adalah sebagai manajer tadi. Ya, tidak memberikan hukuman. Itu dalam teori. Ya. Kenyataan mungkin banyak ya yang kita temukan. Kemudian sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi sendiri. Nah, contohnya ketika kita membuat kesepakatan kelas,
Ya, menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Ketika kita menjaga kebersihan kelas, ada teman-teman ya dari atau siswa kita, teman kita itu yang membuang sampah. Apa jalannya? Nah, tentu dengan menanyakan keyakinannya kembali. Ya, dengan membersihkan kembali kelas tersebut. Bukan menyuruhnya lari keliling lapangan, itu tidak dibolehkan dalam posisi kontrol manajer. Misalnya seorang anak mencoret meja tulis, ya, kita nggak boleh menghukumnya dengan suruh lari atau push up. Caranya itu tentu dengan membersihkan meja yang dicoret itu. Itu satu cara yang terbaik. Tidak menghukum bagian yang lain. Kemudian selain itu posisi manajer, ya, mengacu pada restitusi yang dapat menjadi kembali sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi dia melakukan hukuman, dia pula yang mendapatkan konsekuensi dari kesepakatan dia. Contoh masuk 7.30, kalau dia terlambat, saya milih sampah Pak. Nah itu boleh. Itu kan pilihan dia, bukan kita yang menyuruh. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Ya, guru berperan dalam menunjukkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya. Jadi di sini ya guru dan murid ya sepakat membentuk suatu keyakinan kelas atau sekolah. Jadi keyakinan itu adalah kesepakatan kelas yang sudah menjadi nilai-nilai. Kalau tidak dilakukan akan ada konsekuensi. Jadi berbeda dengan hukuman. Konsekuensi dengan hukuman berbeda. Kemudian sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian apa itu segitiga restitusi yang ada dalam budaya positif ini? Ya. Segitiga restitusi adalah salah satu cara dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemui ya oleh anak murid atau siswa kita. Yang pertama dengan melakukan menstabilkan identitas anak tersebut. Misalnya dia berlaku salah seperti yang kita ucapkan tadi. Nah, setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Kemudian memvalidasi tindakan salah. Ya, apa tindakan kamu yang salah itu tidak membuat PR di rumah. Kenapa di kelas kamu buat? Jadi Bapak mungkin memahami atau Ibu memahami misalnya kamu mungkin ada masalah di rumah. Kemudian menanyakan keyakinan yang ketiga. Ketika kita melakukan kesalahan, apa keyakinan kelas yang sudah kita langgar? Tidak membuat PR di rumah misalnya. Apa hukumannya? Itu tidak boleh hukuman, tapi ada konsekuensi namanya. Konsekuensinya adalah membuat PR itu ketika istirahat, jadi tidak ada jam istirahatnya. Itu satu bentuk yang menyelesaikan permasalahan melalui segitiga restitusi. Sama dengan ketika anak menumpahkan air di meja temannya misalnya, atau mencoret meja temannya. Itu dengan menyuruh anak tersebut atau menanyakan keyakinan anak itu, kemudian dia akan memilih sendiri membersihkan meja yang dicoret. Jangan kita yang menyuruh, ya. Harus dari diri dia sendiri sesuai dengan kesepakatan kita. Kemudian menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas merupakan salah satu prinsip dari segitiga restitusi tadi. Ya, yang mana bagian dari proses pembagian nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia merasa dirinya gagal. Ketika dia tidak membuat PR, dia merasa bersalah terus. Gagal terus katanya. Jadi kita stabilkan kalimat tadi. Nah, setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Duyung misalnya, setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Kecuali ini, mungkin kesalahannya begini. Nah. Oke. Nah, jadi ya, ketika kita menemukan sesuatu yang salah, kita stabilkan dulu identitas dari anak tersebut. Kemudian yang kedua, dalam segitiga restitusi yang kedua itu validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah ini dilakukan berdasarkan prinsip
bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulasi respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kemudian segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya tentu anak kita ketika kita awal masuk semester harusnya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita. Salah satunya misalnya membuat tugas atau PR di rumah dan mengumpulkan tepat pada waktu yang disepakati. Jadi ketika anak tidak membuat PR, kita tanyakan apa keyakinan yang kamu langgar. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi. Jadi ketika tidak membuat PR, apalagi ya apa maumu gitu. Ya. Mungkin saya buat di sekolah nanti kita istirahat Pak sesuai dengan kesepakatan Pak. Ini satu caranya. Kemudian ya kita lihat sama materi antara sebelumnya di sini. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi konsep disiplin positif ya. Ini kemudian hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Jadi ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana, susah ditebak, bersifat satu arah, berupa fisik dan psikis. Misalnya anak terlambat, tidak ada rencana kita ya langsung bersihkan WC, misalnya. Ya, kemudian sapu halaman, misalnya. Itu kan bentuk hukuman. Ya, itu selama ini tidak direncanakan. Tidak ada aturan-aturan yang tertulis orang situ terlambat harus sapu WC atau apa itu tidak. Itu dari diri kita sendiri aja sebagai pendidik. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi terencana disepakati. Ini ya. Ketika kita menyepakati keyakinan kelas, tentu ada konsekuensi ketika ada anak yang melanggar. Nah, itu perbedaan dengan hukuman. Jadi direncanakan, disepakati, murid dibuat tidak nyaman. Jadi selama ini kita melanggar ketidaknyamanan misalnya. Ya. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman. Misalnya ketika nak membuat tugas, dia membuat tugas pada saat jam istirahat disuruh. Ya, karena kesepakatan dengan murid. Kemudian guru selalu menuntut murid. Jadi konsekuensi ini merupakan bentuk jalan keluar dari kesepakatan kelas, bukan hukuman. Karena yang membuat adalah sesuatu sendiri atau murid itu sendiri, bukan guru yang menentukan. Kemudian restitusi ya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi di sini proses kolaboratif ini adalah kerjasama antara guru dengan murid ya untuk mencari solusi terbaik dari diri kita sendiri atau dari murid sendiri. Misalnya ketika murid melakukan kesalahan, dari diri dia sendiri ya timbul untuk menyelesaikannya. Bukan kita yang menentukan, tapi dari dirinya kita hanya menuntun. Itu menurut Kejadian Negara menuntun murid sesuai dengan kodrat alamnya, apa yang berlaku pada lingkungannya. Tapi tentu dengan koridor ada aturan atau nilai-nilai kebajikan. Ya, motivasi pelaku manusia. Nah, motivasi seseorang berbuat itu ada beberapa hal. Yang pertama dari luar, ekstrinsik. Itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi hukuman itu kan tidak nyaman. Ketika anak itu disiplin karena takut hukuman, itu merupakan faktor dari ekstrinsik. Yang kedua untuk mendapatkan reward atau imbalan. Reward itu artinya itu mungkin hadiah, ya, penghargaan dan lain-lain. Seperti ketika siswa berlaku baik ketika antrian masuk kelas misalnya, atau ketika belajar dia diam saja, kita kasih hadiah. Seandainya kita tidak kasih hadiah atau rewardnya, mungkin dia akan berlaku seperti semula, meribut dan lain-lain. Jadi ini tidak baik juga untuk jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin baik. Kemudian reward biasanya itu bisa bersifat hukuman.
jika digunakan terminologi karena akan menjaga esensi niat kebaikan. Jadi anak malas jika tidak diberikan reward atau penghargaan, hadiah dan lain-lain. Contohnya anaknya rajin masuk kelas, kemudian dicetak, diberikan penghargaan yang lain. Kemudian faktor dari dalam intrinsik. Jadi faktor dari dalam ini adalah faktor yang tumbuh dari diri anak itu sendiri. Kita tidak dipaksa, tidak ada iming-iming hadiah, tidak ada berbentuk hukuman yang lain. Ya. Jadi memang tumbuh dari dirinya sendiri. Inilah yang akan berlaku baik pada masa yang akan panjang atau yang akan datang. Ya, jadi instruksi ini menjadi insan yang merdeka, menghargai diri dan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang melibatkan seluruh warga kelas atau warga sekolah. Ya, mulai dari siswa atau murid sendiri, guru dan lain-lain. Kalau di warga sekolah itu seluruhnya, ya, ibu bapak guru, kepala sekolah, murid, kemudian karyawan, penjaga sekolah dan lain-lain. Bahkan warga yang mungkin yang tinggal di lingkungan sekolah. Di kegiatan kelas ini bersifat abstrak, kenyataan yang universal, ya, misalnya tentang disiplin, tanggung jawab, jujur dan lain-lain. Itu tidak membedakan agama. Mungkin di agama lain jujur juga ada, ya, tanggung jawab juga ada. Kemudian keyakinan kelas ini sedikit saja akan mudah diingat. Kalau peraturan kan panjang. Peraturan misalnya dari 1 sampai 10 tata tertib kelas atau tata tertib sekolah. Tapi semakin panjang tata tertib itu biasanya semakin banyak dilanggar. Sedangkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu biasanya sedikit, mudah diingat. Misalnya datang tepat waktu, menjaga kebersihan, sepakat menjaga kebersihan. Kemudian ketika izin angkat tangan, mohon izin keluar. Nah, itu bisa. Tidak perlu banyak-banyak. Kalau kebersihan ada yang mengeluarkan sampah, tentu ada konsekuensinya. Itu mereka sendiri yang buat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Tidak mengeluh atau menyamakan dengan sekolah yang sudah maju di kota sana. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Secara umum manusia itu mempunyai kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi akan membahayakan manusia itu sendiri. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu untuk memiliki penyelesaian. Kebutuhan pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ya. Oke. Ya, di sini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang mana itu biasanya itu makanan. Kalau tidak ada makanan mungkin bisa menyebabkan sakit dan meninggal dunia. Kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan pokok atau wajib. Yang kedua, kebutuhan merasa kasih sayang dan perasaan diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, merasa bagian dari kelompok. Ini biasanya pada anak murid itu tertanam pada mereka. Anak murid itu apalagi kalau anak SMP itu usia wiraga ini ya, itu biasanya itu harus dipedulikan. Dia mungkin mencari perhatian caper. Ya. Kemudian mereka mau berbagi. Biasanya mereka itu mau ya berbagi ketika ada sedekah, infak itu kalau dipuji itu ya semangat sekali. Yang kedua bekerja sama itu merupakan salah satu kebutuhan. Kemudian merasa bagian dari kelompok. Ini ada geng-geng motor dan lain-lain itu contoh ya kebutuhan bagi mereka yang ingin berkelompok. Kemudian kebutuhan ketiga adalah penguasaan. Ini contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Harga diri ya mereka bisa mempertahankan ya harga diri mereka supaya tidak malu. Kemudian mereka ingin dianggap, ya, bahwasanya mereka ini ada. Ya. Kemudian mereka ingin memimpin teman-teman mereka. Kemudian mereka ingin berprestasi, itu merupakan untuk kebutuhan manusia.
kemudian diakui sebagai manusia, kemudian didengar pendapat mereka, didengar ide-ide mereka. Itu satu bentuk kebutuhan. Kemudian yang kelima, yang keempat itu kebebasan merdeka. Jadi manusia itu membutuhkan kebebasan. Ya. Misalnya mandiri, memiliki pilihan, ya, tidak mau dipaksa memilih, ya. Kemudian mencoba hal-hal yang baru, kemudian mengendalikan arah diri. Jadi ini yang baik, ini yang buruk, itu mereka tahu biasanya. Kemudian kesenangan. Jadi sebagai manusia, ya, itu ada kebutuhan kelima itu kesenangan, seperti bermain, bercanda, humor, antusiasme, ya, antusias, ya, mendengar misalnya ada hal-hal yang baru, kemudian minat, tertawa dan lain-lain. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk kebutuhan manusia. Dan berikutnya adalah 5 posisi kontrol dulu. Ini pakai R, ya. Ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, yang pertama itu penghukum. Misalnya kalau ada yang bersalah, disuruh hormat. Nah, ini selama ini mungkin saya sendiri juga melakukan itu. Hormat bendera, baru dia diam. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, kita mungkin ada mengatakan, berapa kali harus ibu atau bapak bilang, kamu selalu mengecewakan ibu, kamu selalu menyakiti hatiku. Nah, itu beda, kan? Nah, itu pembuat merasa bersalah. Ya. Kemudian sebagai teman, kadang-kadang kita sama anak-anak itu mungkin ya, kita anggap teman. Ayo dong patuhi aturan sekolah, bantulah bapak atau ibu mematuhi peraturan. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau, kamu sudah langgar aturannya, sekolah banyak sekali, tahu kan konsekuensinya, tapi sekedar itu saja, tidak menuntun, hanya sebagai bicara memantau kenyataannya. Kemudian ini yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer sini adalah bagaimana dia bisa mencarikan solusi atau jalan keluar dari masalah anak tersebut. Misalnya di sini kamu tahu kan kesalahan anak, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Itu satu caranya. Misalnya ketika siswa tadi tidak buat PR, kembali lagi pada pembahasan sebelumnya, ya, kita tanyakan, kamu tahu kesalahan anak? Tahu Pak? Oh Bu, itu tidak buat PR di rumah. Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan? Akan saya kerjakan Bu ketika istirahat, atau saya mungkin lambat pulang sekolah, akan mengerjakan ini dulu Bu. Boleh? Itu satu bentuk dari kontrol guru sebagai manajer. Ya. Segitiga restitusi ini proses dialog menjalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang mana dalam segitiga restitusi ini, tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Kesalahan adalah bagian dari proses seseorang belajar. Jadi kita ini menjadi guru juga punya kesalahan. Kita bisa berhasil itu dari kesalahan. Nah, jadi itu juga anak murid. Bahwasanya kesalahan adalah bagian dari proses dari seseorang untuk belajar, bahwa tidak seorang pun selamat dari kesalahan. Tapi yang namanya kesalahan itu harus kita perbaiki. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kelimanya, misalnya kamu pasti punya alasan untuk melakukan ini. Seandainya anak kita terlambat, kita tanyakan, ya, apa alasan Anda atau kamu terlambat? Kamu pasti punya alasan terlambat. Mungkin selama ini siswa kita atau murid kita itu dia rajin, tapi pada hari itu dia terlambat. Nah, jadi kita tidak boleh langsung memarahinya. Kita tanyakan, nah, setiap musuh punya kesalahan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah tadi. Kamu pasti mempunyai alasan untuk melakukan kesalahan. Nah, mungkin dijawabnya, oh Bu, saya terlambat tidur karena tadi malam ada orang baralik di samping rumah saya, jadi memakat atau berisik. Nah, jadi di sana kita bisa nggak langsung menjustis anak itu buruk telah punya kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang sudah kita yakini yang kamu langgar? Jadi kamu ingin jadi orang seperti apa dan bagaimana jalan keluarnya. Jadi kita tanyakan saja, dia yang mencari sendiri jalan keluarnya. Ya Bu, saya sudah salah melakukan menjalankan tugas saya sebagai siswa itu membuat PR di rumah.
nanti Bu saya akan mengerjakan PR ketika istirahat, atau saya mungkin setelah pulang sekolah saya kerjakan tugas dulu. Jadi terlambat saya pulang. Nah, itu satu jalan keluar. Kemudian jadi segitiga yang ketiga dalam diskusi adalah menanyakan keyakinan apa nilai-nilai yang sudah kita yakini. Kemudian ya, di sini contohnya kita menyukai posisi kontrol guru berdasarkan keadaan berikut ya. Misalnya guru memberi nilai siswa pun rajin. Nah, di mana dikira posisi kontrolnya? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Sebagai teman? Ya, sebagai pemantau atau sebagai manajer? Ya. Jadi ketika guru memberi nilai siswa pun rajin, itu tuh memberikan luar. Nah, itu sebagai pemantau ya, atau penghukum juga. Ya. Kemudian Jibril disuruh lari keliling lapangan 3 kali dengan terlambat. Ini sebagai pendukung sudah jelas. Kemudian yang ketiga, Denny menumpahkan air minumnya di lantai kelas. Itu guru bertanya dia harus melakukan apa. Denny segera mengambil pel dan membersihkan. Ini termasuk salah satu sebagai manajer. Ya. Jadi tidak langsung dia menyerahkan air minuman, itu kita suruh lagi keliling lapangan, itu tidak ada hubungannya. Mungkin dia sendiri yang mengambil pel, itu sudah konsekuensinya bagi dia. Jadi kita tidak perlu menghukum. Dia ambil, dia bersihkan lagi, dia akan memiliki kepada temannya sebagai orang yang bertanggung jawab. Ya, kita tidak menambah membuat dia merasa bersalah. Kemudian refleksi, ya. Setelah kita mendapatkan materi modul 1.4 ini tentang guru penggerak, ya, materi budaya positif ini, mungkin ada pertanyaan kepada ibu. Bagaimana perasaan, pendapat dan pertanyaan yang diberikan sebenarnya ibu setelah mendapatkan materi ini? Jadi ini yang perlu kami tanyakan. Ya. Mungkin ada pendapat dari ibu-ibu. Ya. Setelah ya. Ya. Saya akan menjawab nanti ya. Oke. Jadi nanti kita akan menjawab sebentar tentang pendapat kita tentang materi ini. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa saja yang kita inginkan dari murid kita. Ya, mungkin dari sebelumnya dari ibu sudah menjawab. Nilai kebajikan yang kita inginkan dari murid kita adalah jujur, bertanggung jawab, disiplin dan percaya diri. Ini merupakan nilai-nilai universal. Mungkin dalam agama Islam ini ada, agama lain seperti Buddha, Hindu dan Kristen juga ada. Ya, jujur itu universal, diterima oleh semua lapisan, semua ras, semua agama dan semua golongan. Jujur itu tentu nilai-nilai kebajikan. Kedua, bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab itu merupakan satu bentuk nilai-nilai kebajikan yang universal, yang mana seluruh orang mungkin menerimanya, suatu nilai kebaikan. Kemudian disiplin. Ya. Jadi ketika anak disiplin, kita terima. Ya. Jadi itu yang kita harapkan dari anak-anak murid kita. Kemudian percaya diri. Anak-anak murid kita percaya diri menghadapi tantangan. Mungkin setelah dia sekolah atau tamat, banyak tantangan yang akan dihadapi mereka. Jadi dengan adanya kita menunjukkan nilai-nilai kebajikan melalui budaya positif di sekolah, tentu mereka mempunyai bekal nanti ya untuk menghadapi lingkungan mereka setelah dewasa. Dari sini ya. Dari mulai SD, SMP, SMA lah mereka bisa untuk mendapatkan perilaku yang baik, nilai-nilai kebaikan ini. Kalau sudah dewasa, untuk menumbuhkan nilai-nilai kebaikan itu sangat susah. Jadi dari pendidikan ini. Jadi salah satu tanggung jawab kita, hak kita, ya, kewajiban kita, dan mungkinlah ibadah bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan ini. Bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai kebajikan ini? Tentu dengan menanamkan budaya positif yang tadi, budaya yang sudah disepakati, yang ada nilai-nilai kebaikan itu, ada nilai-nilai kebajikan. Jadi itulah gunanya kita menerapkan budaya positif. Misalnya
Contohnya itu banyak, seperti ya, pagi hari kita berdoa, satu nilai-nilai positif. Sebelum belajar berdoa, salaman, budaya 5S itu satu bentuk nilai-nilai kebajikan atau budaya positif yang nanti akan memunculkan siswa yang mempunyai nilai-nilai ya, jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan percaya diri. Jadi maka dengan ini kita semua akan meneruskan merancang program apa saja yang mendukung kita semuanya terwujud. Jadi dengan adanya nilai-nilai yang kebajikan yang kita inginkan dari murid-murid kita, tentu ada programnya yang harus kita buat di sekolah kita. Ada programnya. Nah, selama ini kita sudah memulainya. Pertama sekali tentu masuk 7.30 itu sudah kita sepakati. Ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu sudah ada piketnya, piket kantor, ada piket kelas, kemudian ada gotong royong setiap hari Sabtu. Itu satu bentuk ya program-program dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid kita. Kemudian banyak lagi program lain seperti di dalam pembelajaran PAI itu sudah ada kultum kuliah 7 menit setiap hari Jumat, kemudian program belajar sholat jenazah, belajar wudhu, mengaji, dan kemudian ada program menghafal ayat-ayat pendek. Itu satu bentuk ya program-program untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan ya, yang kepada siswa atau murid. Itu sudah kita lakukan di SMP 3 pertama ini. Kemudian program lain juga banyak. Nah, misalnya dengan pramuka itu budaya disiplin. Nah, kita setiap hari Sabtu juga merancang program pramuka atau melaksanakan ekstrakurikuler pramuka. Setiap Sabtu dengan ada pembinanya 2 orang. Kemudian program lain seperti kita mengikuti lomba-lomba seperti OSN, OSN, dan yang lain. Itu satu bentuk penanaman nilai-nilai kebajikan. Kemudian jadi kembali lagi kepada refleksi tadi sebelum kita akhiri, ada pertanyaan kepada ibu-ibu, bagaimana perasaan, pendapat, bagaimana perasaan, pendapat, dan pertanyaan yang melintas di benak Bapak Ibu setelah melakukan materi ini? Mungkin ada pendapat dari ibu. Silakan ibu. Agak berapa menit? Agak 3 atau 4 menit. Kalau ada pendapatnya tentang materi budaya positif ini, silakan. Ya. Jadi presentasi diseminasi budaya positif ini akan ditampilkan di PMN dan di YouTube. Di PMN kita akan kita tampilkan dan di akun YouTube juga, kemudian di LMS juga, di Google Drive juga. Nah, ya silakan kepada Bu Gusti Marni. Terima kasih ya pada Bapak Calon Pembela yang telah memberi kesempatan buat saya untuk bertanya. Di sini kan judulnya tadi tentang budaya positif di sekolah. Iya. Bagaimana pertanyaan saya? Bagaimana cara melewati tantangan untuk penerapan budaya positif ini kepada siswa di sekolah? Kan ada tuh, Pak. Bagaimana caranya, Pak? Oke. Terima kasih pertanyaan dari Bu Gusti Marni. Bagaimana menerapkan ketika adanya tantangan ya, ketika kita melakukan budaya positif di sekolah, karena kebiasaan budaya positif sangat susah. Ya. Kita selama ini mungkin beda ya, karena kita menerapkan tata tertib, peraturan, dan hukuman. Budaya positif ini mengacu pada segitiga restitusi yang mana hukuman ini nggak boleh. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Mungkin ada ibu yang bisa membantu menjawabnya dari materi yang dipaparkan tadi. Oke, jadi pertanyaan dari Bu Mai tadi, bagaimana caranya? Ya, salah satu caranya itu dengan membiasakan, ya, berangsur-angsur. Tidak harus memulai dengan secara mendadak, harus secara maksimal dan optimal.
bukan secara itu. Kita belum sampai, mungkin seharusnya kita diibaratkan kita ingin mencapai nilai 10, tidak harus langsung 10, mungkin bisa dengan 3, 4, 5, 6 atau 7. Jadi itu satu cara. Misalnya pertama kita buat dulu kesepakatan dulu. Ya. Ketika kita mau, misalnya tahun ajaran baru besok, kita masuk, kita buat kesepakatan kelas bersama anak-anak itu. Nah, kita tuliskan melalui karton atau papan tulis, ya. Kita tuliskan apa yang maunya anak-anak, apa maunya kamu. Nah, pagi hari kita masuk ke waktu. Seandainya terlambat, apa konsekuensinya? Ya. Jadi kalau terlambat konsekuensinya adalah mencabut rumput. Itu kan dia yang minta, bukan kita hukuman. Jadi bedanya itu dari dirinya, itu salah satunya. Kemudian seandainya dia membuang sampah di lingkungan dalam kelas mereka, mungkin tidak ada hukuman, tapi ada konsekuensinya. Nah, jadi ada konsekuensinya itu dengan mengambil sampah lagi dan meminta maaf. Itu saja. Itu mulai dari hal yang ringan. Nah, itu caranya. Gimana, Bu Mai? Ya, terima kasih. Saya juga pahamnya, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Ya, kalau enggak, ini kita sudah mengambil kesimpulan bahwasanya nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan dari murid itu diantaranya adalah jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan percaya diri, yang sesuai dengan visi dari sekolah SMP 3 Pertama. Jadi keterkaitan budaya positif ini dengan materi-materi sebelumnya, ya, diantaranya dengan nilai dan filosofi KD, guru penggerak, visi dan misi, ini penampilannya, ini budaya positif, ya, nilai budaya positif yang harus terwujud itu berpihak pada murid. Itu sebagai kita guru, ya, nilai positif kita sebagai guru, ya, berpihak pada murid, mandiri, refleksi, kolaboratif, dan inovatif. Jadi selama ini kita akan berpihak pada diri kita sendiri, harus ada kepada murid. Sekarang ini pada murid, ya. Kemudian nilai positif, nilai penggerak, nah, ini keterkaitannya. Oke. Jadi jadi demikianlah ya, diseminasi modul 1.4 tentang aksi nyata, ya, dari tugas aksi nyata 1.4 budaya disiplin, budaya disiplin positif. Jadi seandainya ada kesalahan dari saya ketika penyampaian, saya mohon maaf, ya, sebesar-besarnya, karena ini baru pembelajaran. Nah, ini baru tahap belajar, mungkin dari nol. Nah, mungkin ada kritik dan saran nanti boleh disampaikan supaya menjadi yang lebih baik ke arah masa yang datang. Untuk hari ini saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir dan mendukung saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini berhasil dan ada bermanfaat bagi sekolah kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penerapan pemahaman budaya positif kepada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Berikut video pembentukan keyakinan kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
selesai. Sudah membuat keyakinan kelas yang kedua, yaitu tentang menjaga kebersihan kelas. Ya, kita lihat di sini, ini yang sudah kamu tempelkan. Ya, menjaga kebersihan kelas kita. Ya, keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga itu adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu yang kita sepakati ya. Ya, boleh kamu buat. Apa warnanya lagi? Orange. Oh, wah, macam lagi kok. Hore. Makan dong. Masak. Boleh. Jauh ya, Pak. Ini jauh, Pak. Boleh. Nanti hijau ya. Menarik. Hari Pak. Enggak, ini orange. Kuning. Kuning ini enggak. Nah, ini kuning. Beda-beda. Silakan dibuat keyakinan kelas kita yang ketiga, kesepakatan awak. Yaitu tadi usulannya mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi ketika ada ibu bapak guru yang memberikan tugas, kita kerjakan di rumah, kemudian kita kumpulkan tepat ketika diminta. Misalnya minggu depan kumpulkan. Ya silakan. Paham? Ya silakan dibuat. Jadi ketika kita tidak mengumpulkan tugas, apa yang kita inginkan konsekuensinya? Bukan hukuman. Kalau hukuman itu apa Madia? Awak ngambil tugas, kamu nggak buat tugas. Saya suruh push up 10 kali, ya itu hukuman. Ya, tapi ini enggak dari kita, dari diri kamu sendiri. Silakan buat ya. Nah, silakan ditempelkan di sini. Ya, ini depan nomor 10 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Penasihat. Sudah semuanya ya. Oke, kita lihat satu-satu ya kesepakatan kelas kita. Udah ya, paham kan? Yang pertama kaitan kelas 8 yang kamu buat tadi yang sudah sepakat, datang tepat waktu. Nah, kita bacakan satu-satu. Weh, sagalo ya, Pak. Apa? Biar saya saja bacakan pertanyaannya. Yang pertama masuk jam 7.30. Jika saya telat, saya siap untuk dihukum. Wah, ini apa? Jadi yang apa hukumannya mau? Apa maunya? Disuruh pulang, Pak. Jadi konsekuensinya ini tidak berat, tidak mungkin lapangan. Ayo, Jadi ketika kita telat, mungkin kamu telat, biasanya tidak pernah telat.
mungkin kok ada orang Ada berdua musibah, Pak. ada orang pesta misalnya kan, atau sakit orang tuanya, telat kamu, itu guru juga mempertimbangkan. Kalau telat muda itu apa tanya, ya kenapa telat, kenapa terlambat? Oh karena orang tua sakit. Biasanya itu ya, apa suruhan saya masuk, saya suruh masuk karena sakit, ya itu sudah konsekuensi. Ditanya seperti itu sudah konsekuensi, ya. Jadi tidak harus dihukum, oh merayap atau push up, tidak harus begitu, ya. Itu dalam Merdeka Belajar sekarang. Jadi kita ya ini sebagai perkenalan terhadap keyakinan kelas kita. Ya. Kemudian kedua, datang tepat waktu ini, datang tepat waktu pada pukul 7.30. Konsekuensinya membersihkan halaman sekolah. Gimana? Ini mungkin bagi yang sering terlambat. Setiap hari itu saja boleh. Setuju ini? Kalau yang acok terlambat, Udah, Pak. sering telat, oh ya sering telat misalnya, ya. Kalau sesekali itu bisa dimaafkan. Biasa itu konsekuensi. Oh, sekali. Sesekali bisa dimaafkan. Tapi sekali-sekali tiap hari. Sekali-sekali sih. Ya, hari Senin sekali, Selasa sekali, sampai Sabtu bisa sekali. Ya, itu bisa. Tapi kalau seandainya biasanya tidak pernah terlambat, hari itu terlambat, itu mungkin minta maaf langsung masuk kelas. Tapi kalau sudah sering terlambat, ini ada usulan dari teman kamu, konsekuensinya adalah membersihkan halaman sekolah. Bisa itu mengambil sampah boleh. Ya. Nah, kalau udah sepakat ini yang sering terlambat boleh. Ya paham kan? Nah, Tapi kalau seandainya sekali terlambat, jadi kami nggak menunggu, nggak boleh nunggu. Kalau ini juga nggak nunggu, ini kesepakatan awal, konsekuensinya. Kalau terlambat, apa konsekuensinya? Kamu jawab, saya hari ini pretest ujian. Kalau Pak terlambat ujian, mungkin saya gagal, ya, bisa gagal. Nah, sama itu konsekuensinya. Nah, kalau tidak ada seperti ini bisa gagal sekolah kita, itu konsekuensi. Jadi harus ada konsekuensi karena hidup itu pilihan, ya. Memilih yang baik atau yang buruk. Kalau yang baik ini, yang buruk itu risikonya. Yang baik akibatnya ini, mungkin yang baik juga akibat. Kalau yang buruk kerajaan pasti dampaknya negatif. Itu risikonya awak menanggung seorang. Ya, contoh misalnya waktu muda kita sering batanggang atau begadang, gitu. Nanti akan kita rasakan kita umur 40-an atau 30-an. Itu udah banyak, ada yang sakit-sakit, ada yang jantung, ada yang kena, ada yang angin malam itu. Ada paru-paru basah dan lain-lain. Ya, itu contoh. Kemudian yang ketiga, datang pada pukul 7.30, konsekuensinya kalau terlambat, ya, kita akan mendapatkan mengambil sampah. Wah, ini ya, ini usulannya. Usulannya dari teman kamu mengambil sampah kalau terlambat. Gimana? Bisa diterima itu kan? Ya, kalau sering terlambat itu ya. Mengambil sampah biji. Itu kan konsekuensi, bukan hukuman. Itu dari diri kita, bukan apa suruh-suruhan. 2.000 atau 4.000 enggak. Biasanya kan saya juga bertanya, lambe, pacaran, adil, apa nih awak? Coba tanya misalnya kan? Ya, menurut sampah, silakan. Boleh seperti itu. Tapi, nih bapak mau solusi sebesar-besarnya. Kalau pak pertimbangan, dia terlambat sebentar. Kok bersihkan WC itu kan merah? Ya. Oke. Sekarang. Puja Anda usianya tinggal cinta. Oke. Baik ini ya, kemudian menjaga kebersihan kelas. Ya. Ya, ini yang kedua ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan kelas kita. Ya. Berapa menit? Ya, seandainya kita tidak menjaga ya, apa konsekuensinya? Ketika kita buang sampah, konsekuensinya adalah mengambil sampah itu sendiri. Ya, setuju ya? Nah, jadi nggak disuruh lari-lari. Contoh pelaksanaan pemahaman budaya positif di sekolah
Kemudian yang Antaranya ketiga, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat kemudian waktu. bersalam dengan ibu bapak guru, dan melaksanakan gotong royong di lingkungan sekolah. Demikianlah video ini dibuat, semoga bermanfaat.